terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya, Muhammad Yusuf Suseno. Hari ini saya akan diminta oleh teman-teman dari Surabaya. Terima kasih atas undangannya, Mas Redin, Mas Yusuf Assegaf. Saya akan share sedikit tentang cardiogenic shock following MI. Ini memang materi yang agak-agak kompleks sedikit ya. Materi dari Dr. Yusuf Assegaf tadi menurut saya agak lebih membumi daripada ini. Ini agak lebih kompleks sedikit karena ini sebenarnya lebih banyak untuk teman-teman GP nice to know gitu ya. Tapi paling tidak biar kita tahu lah apa sih yang harus dilakukan kalau ada pasien dengan cardiogenic shock. So MI itu beberapa akan menjadi cardiogenic shock dan ternyata itu sangat tinggi mortality-nya. Dan merupakan cardiogenic shock ini merupakan penyebab tersering dari mortalitas. Insidensinya sebenarnya tidak terlalu besar, kurang lebih dari MI itu hanya 8-13%, dan jelas penyebabnya sebagian besar karena ventricular failure. Dengan mortality 27-51%. Tapi ini di Eropa dan Amerika. Gimana kalau di Indonesia? Nah, bisa aja ini kita karena teknologi dan fasilitas yang kurang bisa aja sama seperti tahun 70-80-an, yaitu dengan klip kelas 4 maka mortality sampai 81%. Dan kita lihat bahwa ini kalau awal-awal dulu tinggi banget, mortality memang agak turun, tapi akhir-akhir ini pun tetap masih sama, kurang lebih sekitar 30-40%. Bahkan ketika era PCI, di mana median door to balloon time itu dipercepat, itu tetap mortality-nya tetap tinggi gitu ya. Ini menyebabkan satu masalah tersendiri yang akhirnya kita harus tahu kenapa gitu dan jalan keluarnya gimana. Karena memang ketika ada infark miokard akut, ada left ventricular systolic dysfunction, sistolik dan diastolik, ini ternyata banyak sekali faktor-faktor yang berperan di sini, dan intinya semuanya akan menyebabkan suatu progresif cardiac dysfunction dan akhirnya kematian. Ini adalah contoh aja supaya presentasinya lebih menarik sedikit gitu ya. Seorang perempuan 75 tahun, diabetes, blood pressure-nya sekian, RR-nya 40 kali per menit, ada ronchi, recurrent VT on monitor, dan ECG-nya demikian. Jelas ini ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Yusuf Assegaf, nih ST depresi dengan ST elevasi di AVR. Apa yang akan kita berikan ke pasien ini? Aspirin, clopidogrel, heparin, intubasi, norepinefrin, IABP, langsung ke cath lab, atau cyto echo, atau activate shock team. Akhirnya ini pasien saya masuk di APT di UGD, heparin, diintubasi, kemudian saya berikan norepinefrin plus dobu, blood pressure-nya naik, global lipokinetik dan ejection fraction hanya 22%. Tidak ada komplikasi karena mechanical complication, kemudian tapi recurrent VT, kemudian diberikan lidocaine. Dan kemudian di ICU diberikan obat-obat ini ya. Memang pada saat itu pasien tidak langsung dikirim ke cath lab pada hari pertama. Kenapa? Karena ya di Indonesia itu PCI masih agak mahal, ya meskipun dengan BPJS bisa dilakukan, tetapi pada pasien-pasien yang kompleks memang akhirnya kita berpikir beberapa kali. Dan ketika kita hitung dengan British Columbia PCI Rise Score ini, itu mortality-nya sangat tinggi gitu ya. Dan juga kita harus memikirkan kontras indus nefropati. So kita akan lihat apakah kita melakukan dengan baik apa enggak pasien tadi ya. So ini adalah slide yang sangat bagus dari Dr. Stephen R. Bailey, di mana kita harus tahu cardiogenic shock apa enggak, berat ringannya, dan apakah mana nih yang kena nih. Jadi ini adalah pertanyaan dan pertama dan kedua, apakah pasien kita itu benar-benar cardiogenic shock apa enggak? Terus severitasnya bagaimana? Jadi ini adalah definisi klasik dari cardiogenic shock, yaitu ketika tensi kurang dari 90, kita kasih cairan tidak respon, dan kita mengarahnya ke karena cardiac dysfunction, dan ada tanda dari hipoperfusi. Kalau kita periksa secara invasif, cardiac indeksnya kurang dari 2,2 liter per menit per meter persegi, atau PCVP-nya di atas 15, atau ini bisa kita secara tidak langsung kita cek dengan echo. Jadi ini definisinya, ternyata definisinya banyak banget, tergantung penelitian mana yang diambil. Kalau di ESC Heart Failure Guideline, dia bilang ini tensi, kurang dari 90, sudah diberikan cairan tetap, ada end organ damage, dan ada ini, hipoperfusi, oliguri, ekstremitasnya dingin, ya. Kemudian dari laborat yang jelas adalah peningkatan serum laktat. Ini banyak, semuanya memakai serum laktat di atas 2 milimol per liter.
Tetapi kemudian ahli di dunia itu memakai ini, SAE Clinical Expert Consensus Statement, supaya apa? Supaya seragam ketika kita melakukan suatu penelitian nanti ya. Jadi dia membagi A, B, C, D, E, di mana A ini pasiennya masih oke, tetapi ada resiko. Misalnya pasien dengan STEMI anterior yang luas, itu ada resiko stage A. Ketika B itu adalah ketika ada mulai hipotensi dan takikardia, tetapi tidak ada hipoperfusi, ya, akralnya masih hangat, ya. Ketika tipe C, nah ini udah mulai ada hipoperfusi dan memerlukan intervensi inotropik dan lain-lain. Kemudian tidak membaik, lah ini stage D. Nah, kalau ekstremis ini udah sampai ke CPR, ya. Dan ternyata kalau kita memakai definisi ini A, B, C, D, E, ini ternyata kita bisa menghubungkan dengan mortalitas. Jadi kita, maaf, kita bisa bilang nih ke keluarga, maaf Bu, ini termasuk shock yang agak berat karena tidak membaik dengan vasopresor misalnya. Ya. Dan kita lihat tadi pasien kita tadi ternyata masuk ke stage C, yaitu yang klasik, di mana kalau menurut penelitian ini kalau sudah harus pakai dopamin atau dobutamin atau maka mortality-nya mencapai 36,4%. Kalau sudah ada cardiac arrest, pernah cardiac arrest harus diresusitasi, maka hampir 60% pasien akhirnya meninggal. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kira-kira yang terlibat mana nih? Nah, kalau right heart failure kan jelas ya, ada hematomegali, ada udem, tungkai, dan kalau left heart failure jelas ini ya. Dan pada pasien infak miokard rata-rata adalah heart failure. Dan kita harus memikirkan kira-kira ke arah mana nih, apakah wet and cold dan lain-lain. Rata-rata sebagian besar ya wet and cold, ya kan? Teman-teman sudah tahu lah semua ya. Dan pasien kita jelas ini suatu left heart failure dengan wet and cold presentations, ya. Nah, baru kemudian kita masuk ke kira-kira terapinya kemana nih? Nah, cuma terapinya itu ternyata banyak banget teman-teman. Ada algoritma mana yang mau kita pakai, guideline mana yang kita pakai ketika ada cardiogenic shock. Nah, ini saya ambil dari beberapa guideline dari ESC maupun AHA dan beberapa jurnal. Jadi kalau menurut saya rangkum semua, itu kita harus ada 6 step nih untuk treatment cardiogenic shock. Kita mulai dari yang pertama yaitu dengan excellent system. Jadi bahwa kalau di luar itu diharapkan bahwa sebenarnya cardiogenic shock karena mortalitasnya sangat tinggi, jadi harus ada suatu sistem yang membantu supaya semuanya itu bisa lebih baik. Yaitu ketika ada pasien masuk ke ambulan, ke non-PCI capable center, harus segera dikirim ke sini, dan kemudian kalau memungkinkan segera dikirim ke sini. Gitu. Mungkin dilakukan PCI di sini, kemudian langsung lanjut ke sini. Nah, karena ini akan ternyata dengan sistem ini akan memperbaiki dan mengurangi angka mortalitas. Tapi tidak boleh dibiarkan selama transport. Kenapa kita harus membawa seseorang yang jantungnya akhirnya sudah kurang baik? Jadi di ambulan ini langkah kedua harus sudah diberikan obat-obat. Kalau kita di sini ya, ini agak susah buat kita di sini ya. Tapi di sana itu diharapkan kan kita dalam 2 jam udah melakukan PCI nih. Jadi di transport harus dikasih aspirin dan prasugrel, ticagrelor atau clopidogrel kalau ada. Kemudian langsung diberikan heparin atau LMBH misalnya. Diberikan volume loading 250 mili kalau tensinya turun. Kemudian pilihannya adalah norepinephrine dan diberikan oksigen. Ini guideline yang lain dari ESC hampir sama. Intinya di ambulan udah dilakukan tindakan, aspirin sudah dilakukan, dan vasoaktif yang diberikan ada banyak. Ya. Tapi dari secara overall penelitian itu salah satu yang paling dianjurkan adalah norepinefrin karena ternyata dibandingkan misalnya dopamin itu norepinefrin lebih baik untuk mengurangi mortalitas. Terutama pada pasien kita yang wet and cold ya, norepinefrin atau dopamin, tetapi norepinefrin lebih dianjurkan. Tetapi ingat bahwa inotropik itu meningkatkan mortalitas, meningkatkan aritmia. Jadi sebenarnya ini bukan jawaban, tetapi merupakan suatu langkah sebelum tindakan reperfusi sebenarnya ya. So, apa yang harus dilakukan ketika di UGD? Ketika di UGD, nah ini kalau di sana itu memang bisa dilakukan echo di UGD. Ini yang sangat penting. Kita akan mengidentifikasi shocknya bagaimana. Ini echo ternyata merupakan rekomendasi kelas 1. Kemudian kalau perlu diintubasi, norepinefrin, ECG dan echo, dan kalau memang memungkinkan bisa dilakukan suatu percutaneous mechanical support ya.
Tapi overall rata-rata yang harus dilakukan adalah inotropic, mechanical ventilation, kalau perlu dilakukan intubasi, dan kita cari ini penyebabnya dari mana. Ini adalah personal view saya tentang inotropic. Kalau tensinya kurang dari 70, saya biasanya berikan norepinefrin, dan kalau severe banget ya tambah kalau perlu diberikan dopamin maksud saya, terutama kalau pasiennya bradikardi, maka dopamin ada tempat di situ ya. Kalau tensinya antara ini sampai sekian, maka bisa norepinefrin atau dopamin, terutama norepinefrin. Sekali lagi, evidence base-nya menunjukkan bahwa norepinefrin lebih baik. Nah, kalau tensinya 85, akralnya masih cukup, biasanya kita mulai dengan doputamin, kalau perlu diberikan norepinefrin, dan kalau pasiennya takikardi banget, ya diberikan norepinefrin aja. Kalau ternyata nggak bisa kita kirim ke center untuk PCI, maka fibrinolitik, sangat penting fibrinolitik, ya, karena reperfusi yang terlambat makin memperbesar infarct size. Makin telat ini, makin besar area infaknya. Mula-mula yang nekrose hanya sekian, lama-lama jadi sekian. Kalau berusaha ngebut kayak si anu nih ya. Nah, problemnya adalah nggak semua bisa langsung cepat ke cath lab. Kadang-kadang berhenti di jalan, makanya pre-hospital trombolitik bisa dipikirkan. Tetapi itu harus betul-betul tenaga kesehatan yang sangat oke gitu ya. Jadi teman-teman ingat, reperfusi adalah kunci. Kalau memang bisa PCI lebih baik, tapi kalau nggak bisa fibrinolytics oke, meskipun pasien dengan shock. So, kalau memang bisa kita lakukan revaskularisasi di rumah sakit yang bisa untuk PCI itu lebih baik ya. Dan early revaskularisasi ini ada banyak penelitian bahwa intinya paling penting pada pasien dengan cardiogenic shock after MI ya. Karena bisa menurunkan mortality dari 70-80% kalau kita agak konservatif sampai 45% pada early PCI. Nah, ini adalah hasilnya penelitian. So, nothing without revascularizations. Ya. Nah, ini agak advance sedikit. Kalau kita mau revaskularisasi pada cardiogenic shock, pilihannya yang mana nih? Cold filtration atau immediate? Semuanya dilakukan gitu ya. Karena ternyata pada cardiogenic shock ya banyak banget yang kena, itu pasti koronernya ya. Dulu pertama-tama itu SC maupun AH bilang bahwa 2A itu dilakukan semuanya. Jadi kalau ada 3 pembuluh darah kena, lainnya di misalnya culpritnya di LAD, lainnya dikerjakan juga. Tapi ternyata penelitian culprit shock trial ini menunjukkan bahwa lihat culprit ration only dia mortality-nya lebih rendah gitu daripada semuanya. Karena itu akhirnya sekarang berubah tuh bahwa pada 2018 dianjurkan bahwa kalau gitu, kalau ada cardiogenic shock yang dikerjain hanya yang culprit aja. Misalnya tadi LAD ya LAD aja, kalau RCA ya RCA aja, kita nggak usah ngerjain yang lain gitu. Jadi ini dicoret nih, complete revascularization di guideline 2017 kalau tidak salah ya. Nah, bagaimana dengan IABP, intra-aortic balloon pump? Ternyata intra-aortic balloon pump memakai dan tidak memakai ternyata sama aja gitu. Makanya di guideline bilang bahwa IABP tidak dianjurkan pada pasien dengan cardiogenic shock kecuali kalau ada mechanical complications nih. Rutin tuh tidak dianjurkan. Yang kelima, setelah ke cath lab masuk ke ICU, maka di ICU harus dilakukan reassessment ya, pasien harus dilakukan echo yang lebih detail oleh ahli echo. Kemudian di sana dicek macam-macam nih, laborat dan macam-macam ya. Ini semuanya dilakukan untuk supaya kita tahu persis kondisi pasien. Ini adalah apa sih yang harus dimonitor pada pasien dengan cardiogenic di ICU. Nanti slide ini akan saya share di linknya akan saya update di grup 1 hari 1 EKG di bio, nanti bisa diambil di situ. Nah, ini adalah jadi FBC harus setiap 24 jam, elektrolit, kreatinin dan lain-lain pada pasien dengan cardiogenic shock. Nah, di ICU ini kita sudah volume optimization, inotropic, kemudian kita lihat hasil semuanya. Nah, kemudian baru dipikirkan suatu temporary percutaneous mechanical circulatory support. Nah, ini yang advance gitu ya.
terus terang apa yang kita punya sih mekanik MCS-nya itu apa yang kita punya ya di Indonesia terutama kebanyakan adalah IABP, ya, intra-aortic balloon pump. Tetapi tadi penelitiannya kurang baik ya. Nah, itu yang sama aja. Terus, nah sebenarnya selain IABP ada beberapa MCS yang lain ya. Impella, tandem heart sama ECMO. Ini agak kompleks dan agak lama ya. Yang simpel adalah ini ya sama Impella ya. Coba lihat IABP ini hanya bisa meningkatkan cardiac flow 0,3 sampai 0,5 liter per menit. Kalau Impella 1 sampai 5 liter tergantung ukuran Impellanya ya. Kita mau lihatnya. Ini adalah IABP intra-aortic balloon pump, yaitu suatu balon yang kita masukkan sampai ke pangkal aorta di sini sehingga ketika pada waktu sistol itu balonnya akan mengkeret. Apakah API dia kalau mengkeret, maka dia akan menurunkan afterload dan meningkatkan cardiac output. Sementara kalau fase diastol, balonnya akan mengembang. Akibatnya akan mengembang apa? Akan menjaga diastolic pressure. Akhirnya flow yang ke pangkal koroner di pangkal aorta ini akan membaik dan coronary perfusionnya akan bagus gitu ya. Ini adalah contoh animasi dari intra-aortic balloon pump. Lihat dia mengembang. Nah, dia mengembang pada waktu fase diastol sehingga, waduh maaf. Ternyata kelewat ya. Pada fase diastol dia akan mengembang masuk ke koroner, flow-nya lebih baik. Sementara fase sistol dia akan mengempis. Nah, ini beda dengan Impella, ini yang ya baru sehingga dia masuk ke melalui perkutans lewat femoral. Kemudian, nah ini alatnya masuk melewati aorta sampai ke left ventricle dan dia akan menghisap suction. Akhirnya dia unloads the left ventricle, dibantu nih left ventricle yang sudah jelek dibantu sehingga terjadi perbaikan dari cardiac output. Nah, ini IABP 10 sampai 15 menit, Impella 11 sampai 20 menit. Tetapi ingat harganya bukan main nih. IABP harganya sekitar 835. Anggap aja kalau di Indonesia $1.000 maka 15 jutaan untuk balonnya. Kalau Impella alatnya aja sudah 23.000. Ini kalau anggap aja 30 maka 450 juta gitu ya untuk pemasangan Impella, which is saya terus terang juga belum pernah pakai gitu ya. Tetapi memang Impella tadi dianggap cukup bagus. Kenapa? Karena kalau inotropik aja, hemodynamic supportnya itu rendah. IABP plus inotropik juga rendah. Tetapi kalau pakai Impella ini akan sangat bagus gitu. Cuma kalau beberapa data itu ternyata antara Impella dan IABP juga tidak banyak berbeda gitu. Nah ini adalah beberapa randomized trial membandingkan antara IABP dan Impella di beberapa trial ternyata tidak banyak berbeda untuk mortality. So, ini pada update di ESC ini dia bilang di sini bahwa lihat yang hijau-hijau yang tak bacain ya, emergency invasive angiografi harus dilakukan, immediate echo harus dilakukan, culprit lesion aja dan CABG kalau tidak memungkinkan, tetap diberikan cairan kalau tidak ada udem paru ya jelas ya. Kemudian invasif blood monitoring, lihat dia short term percutaneous MCS hanya kalau refractory cardiogenic shock. Dan IABP tidak rutin diberikan. Nah, dan ini adalah salah satu meta-analisa. Siap. Tinggal 2 menit. Waduh, 2 menit ya oke. Meta-analisa bahwa ternyata hampir sama tuh MCS dan IABP ini ya. So, tapi ada beberapa orang yang melakukan Impella ini sangat aktif di awal dan ternyata hasilnya bagus. Ya, lihat ini dengan pemasangan Impella yang awal banget, ini lihat ternyata mortality-nya sangat turun. Yang lain juga sama ini. Nah, ini ketika dimulai ini adalah flowchart dari Innova, ternyata dia ketika dimulai dengan pemasangan Impella yang dini itu ternyata survival-nya meningkat. Kenapa? Karena ternyata sebelum dilakukan tindakan sudah dilakukan Impella secara dini. Nah, pertanyaannya juga dengan IABP shock trial tadi kita, ternyata sebagian besar penelitian IABP tadi itu diberikan IABP-nya setelah PCI. Pertanyaannya, kalau kita lakukan awal-awal IABP baik enggak? Nah, itu yang harus kita jawab, yang belum bisa kita jawab itu ya. Oke, so pasien ini akhirnya saya berikan ini semua.
yang tadi, ya. Dan akhirnya setelah hari ketiga itu baru dilakukan suatu angiografi. Saya pasang IABP dulu dan kita dapatkan subtotal occlusion di RCA, left main, LAD ada di proximal mid. Kita PCI dan RCA juga kita PCI. Culpritnya di mana pasien ini? Nah, ini yang agak susah karena RCA juga ada, left main juga ada. Akhirnya kita selesaikan dua-duanya. Dan betul, nanti kita tunjukkan ya. First day after PCI, hemodinamiknya membaik, tetapi kreatinnya meningkat. Ingat tadi ketika kita melakukan dengan complete revascularization, maka ada risk di situ. Tapi memang problem pasien tadi adalah culpritnya yang masih agak sulit dan kita memikirkan left main, tetapi dengan RCA sangat kritikal, akhirnya kita kerjakan juga. Leukositnya meningkat, better hemodinamik, EABP stop, dan akhirnya pasien pulang. Ya, kreatinin akhirnya normal dan tidak perlu HD setelah 1 bulan. Jadi teman-teman bisa bayangkan berapa kos yang harus diberikan dihabiskan oleh pasien ini. Jadi secara ringkasan bahwa mortality ini tinggi, tetapi tanpa revascularisasi mortality-nya akan lebih tinggi lagi. Kita butuh algoritma yang lebih agresif, tetapi terus terang memang kalau di kita masih menjadi main problem. Jadi terima kasih buat teman-teman yang ikut, follow Instagram kita, dan nanti slide ini akan saya share di link bio 1 hari 1 KG. Terima kasih, demikian Mas